Sementara bagian pinggang hingga kaki lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hidayah Putra Kodir. Oke guys, di video kali ini gua mau kasih tahu kalian masih tentang hantu ya. 6 legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor populer. Oke, langsung aja ya guys ya. Tapi sebelum gua kasih tahu, jangan lupa yang belum like subscribe channel Hidayah Putra Kodir guys. The Grudge Ghost House Picture. Siapa yang tak merinding atau bahkan menjerit saat sosok Sadako yang merangkak keluar dari televisi, atau saat hantu Kayako merangkak dari tangga Ju-on. Hantu-hantu dalam film horor Jepang memang selalu sukses bikin para penonton ketakutan. Iya benar banget, ketakutan. Tidak hanya Sadako dan Kayako, masih banyak karakter hantu dalam film horor Jepang yang tak kalah menakutkan. Misalnya saja Teke-Teke, Hikiko, dan Kuchisake Onna. Dan ternyata semua hantu ini bukan rekaan semata, meskipun kisah mereka di dalam film sudah dimodifikasi demi kepentingan hiburan. Namun legenda tentang mereka benar-benar ada dan tak kalah menyeramkannya guys. Wah. Oke, kita lanjut ke Hikiko-san. Nah, gimana Hikiko-san? Kisah Hikiko memang tidak seterkenal Sadako, Hanako, dan Kayako dan Francis Ju-on. Oke. Namun di Jepang sendiri kisah hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuat beberapa film, antara lain Shin Hikiko-san, Hikiko-san versus Sadako, Hikiko-san versus Kokuri-san, dan Hikiko-san versus Kuchisake Onna. Hikiko bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya kerap dibully. Setelah meninggal, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolahan guys. Nah, jadi dia suka menakut-nakuti murid-murid sekolah ya guys ya, si Hikiko ini. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka, jadi kayak nyeret-nyeret boneka gitu. Tetapi bila didekati ternyata mayat manusia yang diseret. Jadi ternyata yang diseret itu bukan boneka, mayat manusia. Gila. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan baik oleh orang tua maupun teman-temannya di sekolah. Jadi dia sering dibully guys, si Hikiko ini gitu. Karena penyiksaan yang sering dialami tubuh Hikiko menjadi banyak cacat. Jadi dia semasa hidupnya banyak di kena penyiksaan gitu, dan banyak cacat dalam tubuhnya. Pada suatu versi cerita, Hikiko telah tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Kasian banget guys. Jadi gara-gara temennya iseng, si Hikiko-nya ini terseret mobil. Oh my god, mampet. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. Jadi dia Hikiko ini balas dendam ya. Serem banget asli. Oke, lanjut ke Teke-Teke. Ini hantu Jepangnya guys ya. Nomor berapa tadi itu? 3 ya. Teke-Teke merupakan film horor besutan sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009, menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang mencoba memecahkan misteri hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga termasuk cerita hantu yang paling sering diperbincangkan di Jepang. Konon dia adalah hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta di Hokkaido. Wow, si wanita terjatuh di atas rel kereta dan tubuhnya bagian bawahnya terlindas kereta. Aduh, gila serem banget. Kelindes sih guys.
Arwahnya penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuh yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangan yang seperti cakar. Suara kertakan yang muncul dari rangkakannya terdengar seperti kata teke-teke. Oh gitu, jadi teke-teke gitu ya. Pas dia ngerangkaknya suaranya gitu, teke-teke gitu. Sementara bagian pinggang hingga kaki lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. Anjay. Jadi bagian pinggang sampai kaki tuh nggak ada dia, si teke-teke ini. Jadi separuh ya guys ya, segini ya. Gila, serem banget. Oke, masih di teke-teke ya. Teke-teke udah ya. Langsung ke nomor 4 yaitu Bancho Sarayasiki Hisiki. Begitu. Iya, Okiku. Sebenarnya Sadako. Sebentar guys, di pause dulu. Oke guys, selanjut di Bancho Sarayasiki atau Okiku. Biasanya dia dipanggil Okiku ya. Sebenarnya Sadako memang hanya karakter rekaan novelis Koji Suzuki. Namun karakter ini memang diadaptasi dari berbagai karakter Onryo, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda. Salah satu inspirasinya adalah Bancho Sarayasiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilempar ke dalam sumur. Sampai saat ini sumur tempat jenazahnya dibuang di Puri Himeji masih ada. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang merusak, menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Oh jadi begitu. Jadi cerita sebenarnya seperti itu guys. Jadi dia ngilangin pusaka milik bosnya. Jadi makanya dia ya mungkin dia di ini ya, yang nggak tahu juga sih, mungkin bosnya kejam gitu kan. Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Jadi setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Jadi tiap malam tuh begitu hantunya. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Oh gitu teka-tekinya guys. Jadi kalau kalian ada di atas dengar Okiku yang dia ke angka 9 itu ya kan udah mulai nangis memilukan. Nah kalian lewat, kalian sebutin tuh 10 terakhir ya kan, untuk melengkapi hitungannya guys. Jadi insya Allah arwahnya tenang jadinya. Oke lanjut nomor 5 ya, Yotsuya Kaidan atau Oiwa. Sama seperti Sadako, roh Kayako yang menghantui film Ju-on The Grudge juga cuma rekaan. Kisah terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Kalau Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang pencemburu. Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Lemon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidup karena muak dengan kehidupannya yang kini kesulitan. Dia mulai membenci sang istri karena kepincut dengan cucu tetangga yang kaya raya. Oh gitu guys. Lemon meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi supaya dia mati guys. Mati guys. Racunnya tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia tidak mati. Dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Jadi racunin. Gila. Oke lanjut ke nomor 6 yang terakhir ya guys ya, Toire no Hanako-san. Ada 2 film yang menceritakan tentang Hanako si hantu toilet. Biasanya kalau di Indonesia dulu gue inget di SD Mr. Gepeng, bener gak? Ya kan? Film pertama adalah
school mystery yang rilis di tahun 1995. Sementara film lain adalah Toire no Hanako tahun 1998. Kedua film tersebut bercerita tentang Hanako, hantu garis cilik yang kerap muncul di toilet lantai ketiga sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis cilik yang rambut pendek dan mengenakan rok merah. Oh gitu guys, ciri-cirinya. Si siapa namanya? Hanako ya. Gitu guys. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia Kedua. Versi lain menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya tersembunyi di dalam toilet. Oh, jadi versi keduanya dia di itu ya, predator si Sual itu ya, pada tahun 1980-an. Dia masih sering terdengar hingga saat ini. Oke, segitu aja kisah legenda hantu 6 kisah legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor terpopuler saat ini. Oke guys, segini dulu vlog dari Ide Putra Petir. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Terima kasih yang udah like, subscribe. Terima kasih banyak yang udah support dukung Ide Putra Petir. Oke, kali ini gue akan permisi undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.